Assalamualaikum. Semoga puasa Ramadan kali ini Anda benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sholat merupakan perintah yang harus dilakukan oleh muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslimah, selama dia mampu. Menjalankan kewajiban itu hukumnya wajib. Ada halangan apapun harus dikerjakan tanpa alasan apapun dan dalam kondisi apapun. Itulah bedanya perintah dan larangan. Kalau perintah dikerjakan menurut kemampuan. Sholat merupakan kewajiban yang dalam kondisi apapun harus dikerjakan semampunya. Ketika Anda mampu berdiri, maka harus dilakukan dengan cara berdiri. Dan ketika Anda tidak bisa berdiri, maka diperkenankan sambil duduk. Dan manakala tidak bisa dikerjakan sambil duduk, maka boleh dikerjakan sambil berbaring. Berbaring pun tidak bisa, maka boleh dikerjakan dalam keadaan isyarat, seperti mengedipkan mata. Namun ketika sudah tidak bisa, nampaknya memang harus disolatkan. Perbedaannya kalau larangan mau tidak mau, suka tidak suka, stop, harus dikerjakan. Maaf, harus ditinggalkan. Sekali lagi, itulah perbedaan perintah dan larangan. Kalau perintah dikerjakan semampunya, kalau larangan apapun stop, tidak bisa ditawar lagi. Sholat diturunkan langsung oleh Nabi pada waktu Nabi sedang gundah karena sedang bersedih ditinggal oleh sang istri dan adanya ujian bertubi-tubi, maka Allah memberikan hiburan sekaligus memanggil ke Sidratul Muntaha. Ada yang menyaksikan dengan kepergian Rasul menuju ke Sidratul Muntaha, karena dalam semalam saja sudah bisa menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, dan kepergiannya pun juga didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi langsung naik, kemudian Allah memberikan perintah sholat 50 kali. Kemudian Nabi turun, namun kemudian diberikan nasihat oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa umatmu tidak akan kuat Muhammad 50 kali, maka rasanya tidak akan kuat. Maka kemudian Nabi menghadap kembali meminta dispensasi dari tawar-menawar tersebut. Akhirnya 5 kali itu kemudian sudah tidak bisa ditawar lagi dan harus dikerjakan dalam sehari semalam, sehingga sholat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi, sholat diturunkan Allah secara langsung. Kalau Al-Quran bisa jadi lewat malaikat Jibril langsung disematkan ke dalam hati, namun sholat langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang sholat ini adalah sebuah perintah yang sangat penting untuk dikerjakan oleh umat manusia sampai akhir zaman. Sholat yang baik, sholat yang dikerjakan betul-betul akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin Anda akan punya pemikiran, lah itu dia sholat jenggang-jengking, sholat terus, semua dikerjakan, tapi kenapa dia juga tetap maling, tetap nyolong? Berarti sholatnya belum betul. Karena sholatnya yang baik maka akan memberikan dampak positif
terhadap kehidupannya. Sekali lagi, ketika dia belum bisa meninggalkan itu, berarti sholatnya belum bisa berdampak. Sholatnya baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Sholat yang baik akan memberikan kepekaan, akan memberikan rasa solidaritas sosial, akan memberikan kedekatan kepada sang ilah, kepada sang kholik. Dengan sholat, orang juga akan terlatih disiplin. Lihat saja, ketika orang sholat dikerjakan dengan benar-benar, biasanya orang tersebut disiplin. Kenapa? Karena terlatih. Sholat itu tidak bisa dikerjakan sebelum masuk waktu. Sholat duhur dikerjakan jam 11, karena saking sergapnya juga nggak bisa. Sholat duhur dikerjakan jam 3 biar mendekati sholat asar, juga tidak bisa. Sholat yang baik dikerjakan tepat waktu, on time. Dan sholat yang baik on time, maka pahalanya benar-benar sampai kepada Allah dengan benar-benar cahaya yang terang. Namun sholat ketika dikerjakan telat, maka akan dikerjakan seperti ketika kita berjalan di kegelapan malam. Maka pahala tersebut akan berjalan mungkin sambil nabrak-nabrak. Sholat juga akan dihisab pertama kali pada saat nanti kita di Yaumul Mizan. Kalau sholat ini baik, maka tidak akan diberikan hisab setelahnya, karena pasti dipastikan orang yang sholatnya hisabnya baik, maka yang lainnya juga pasti baik. Apa betul begitu? Iya, karena sholat yang baik benar-benar akan bisa berdampak di seluruh kehidupan, di seluruh amalan, di seluruh ibadahnya manusia. Ketika sholat baik, maka pasti dia juga zakatnya baik. Tapi kenapa orang yang sholatnya baik, kenapa orang yang lain kurang? Sekali lagi, berarti sholatnya belum bisa memberikan efek yang baik terhadap kehidupannya. Ketika mungkin sholatnya kurang sedikit, maka kemudian akan dicari punya sholat sunat nggak? Jadi fungsinya sholat sunat ini adalah untuk menyempurnakan sholat wajib. Kalau sholat wajibnya sudah baik, maka hampir bisa dipastikan bahwa yang lain amalannya juga pasti baik. Betapa pentingnya sholat, sehingga sholat ini benar-benar menjadi tiang agama. Bagaimana kalau dia baik namun tidak sholat, amalannya tidak akan pernah sampai. Walaupun dikatakan ketika orang berbuat baik apapun, maka dia akan merasakan, tapi betul bahwa sholat adalah tiang agama. Bagaimana kalau dia beragama, mengaku beragama,